Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermajelis, berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu cara untuk menambah keimanan, salah satu cara untuk menambah ketakwaan kepada Allah adalah dengan mempelajari ilmu agama. Ilmu agama salah satu pintu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui suatu jalan yang mana dia mencari ilmu di dalamnya. Ilmu di sini maksudnya ilmu syar'i. Ilmu syar'i karena yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam efeknya setelah belajar ilmu ini adalah surga. Kalau orang belajar matematika belum tentu surga balasannya. Belajar fisika, belajar ilmu umum, maka bukan surga. Kecuali kalau nanti dimanfaatkan untuk orang lain, kemudian dia niatkan untuk menolong orang lain, maka ini dapat pahala. Tapi secara asal, ilmu yang menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu agama. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab tentang wafatnya, bab tentang umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pembahasan umurnya Rasulullah SAW. Dan kalau masih ada waktu nanti kita akan baca juga bab yang berikutnya, yaitu bab wafatnya Nabi. Maka pembahasan yang pertama yaitu bab tentang umur Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid darain amin. Bab ma jaa di dalam penjelasan fi sinni Rasulillah, dalam umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah masyhur di antara para ahli ilmu bahwasanya umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai 63 tahun. Ini yang masyhur. Namun dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan umurnya Nabi 65. Dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan umurnya Nabi 60. Ada beberapa versi riwayat dalam masalah ini.
Yang nanti Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala beliau menyebutkan semua riwayat ini di dalam bab ini. Ya. Jadi ada yang versi 60 tahun, ada yang versi 63 tahun, ada yang versi 65 tahun. Tapi yang masyhur di antara para ulama adalah 63 tahun. Ini riwayat yang paling banyak dan paling masyhur di antara para ulama. Baik, maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang pertama, qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Rafi' bin Ubadah qala hadatsana Zakaria bin Ishaq qala hadatsana Amr bin Dinar an Ibnu Abbas. Riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala beliau mengatakan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah, di Mekah 13 sanatan, selama 13 tahun. Yuha ilaihi, beliau diberikan wahyu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun. Kemudian selama 13 tahun itu wahyu Allah Subhanahu wa taala turun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika umur 40 tahun, maka selama 13 tahun sampai umur beliau 53 tahun beliau berada di Mekah. Beliau berada di Mekah. Jadi selama 13 tahun beliau berada di Mekah. Dan selama 13 tahun ini lebih lama daripada di Madinah ya. Kalau di Madinah cuma 10 tahun, tapi kalau di Mekah 13 tahun. Dan selama di Mekah yang menjadi fokus dakwah beliau cuma dua. Fokus utama dakwah beliau cuma dua. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa, belum ada haji, belum ada jihad. Tapi yang beliau tekankan di sana akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Dan akidah dan akhlak yang paling beliau tekankan ada dua. Yang pertama, menghilangkan kesyirikan, dalam artian peribadatan hanya kepada Allah. Itu yang beliau tekankan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Fokus yang kedua dalam masalah akidah adalah percaya kehidupan setelah mati. Percaya kehidupan setelah mati. Itu yang menjadi fokus beliau. Kalau kita lihat di surat-surat Makkiyah, itu banyak menjelaskan tentang kehidupan setelah mati. Ya, kehidupan setelah mati. Karena itu membuat hati orang ini semakin lembut, membuat orang itu mudah tersadar. Kalau mungkin hanya disadarkan masalah tauhid, masalah tidak boleh berbuat kesyirikan, menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh pada patung ini, patung itu, mereka akan punya alasan yang dirasa cukup kuat, yaitu apa alasannya? Ya, bahwasanya praktek semacam ini sudah dilakukan oleh ayah kita, mbah kita, buyut kita. Mereka punya alasan yang kuat. Tapi kalau disadarkan, kamu nanti habis mati itu dihidupkan dan dimintai pertanggungjawaban. Dihidupkan dan dimintai pertanggungjawaban. Orang itu akan lebih mengena ketika diingatkan dengan kematian. Makanya itu menjadi salah satu fokus dakwah beliau ketika di Makkah selama 13 tahun. Mendakwakan tauhid, yaitu isinya. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah kehidupan setelah kematian, yaitu hari kiamat. Makanya dalam juz 30, juz 29 itu banyak sekali cerita masalah kiamat. Itu semuanya surat-surat di Mekah. Ya. Kemudian yang jadi selama di Mekah dia juga fokusnya adalah akhlak. Banyak akhlak dengan akidah ini tidak bisa lepas. Akhlak dengan akidah tidak bisa lepas.
di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala beliau menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau di Mekah diberi wahyu. Wa tufiya, dan beliau wafat wa huwa ibnu thalatha wa sittin. Wa huwa ibnu thalathin wa sittin, dan beliau ketika wafat umurnya 63 tahun. 63 tahun. Ya. Dan ini yang masyhur. Ini yang masyhur bahwasanya beliau wafat umur 63 tahun. Ini lewat dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Abi Ishaq an Amir bin Sa'ad an Jarir an Muawiyah, dari sahabat Muawiyah Ibnu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Muawiyah putra dari Abu Sufyan. Abu Sufyan terkenal, ya, penggantinya Abu Jahal di zamannya. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Muawiyah, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu sami'ahu yakhthub, bahwasanya didengar bahwasanya sahabat Muawiyah ini pernah berkhutbah, pernah berceramah, pernah menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Qala, beliau mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal wa huwa ibnu thalathin wa sittin, dan umur beliau 63 tahun. Wa Abu Bakrin wa Umar, begitu pula Abu Bakar dan juga Umar. Wa ana ibnu thalathin wa sittin, dan saya sekarang ini umurnya sudah 63 tahun. Maka di sini ada pelajaran. Di antara pelajaran yang pertama dari hadis ini, bahwasanya umur 63 tahun ini adalah umur wafatnya Nabi dan dua sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, Masya Allah, sahabat Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang senantiasa menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun kecuali Abu Bakar dan Umar selalu menyertai beliau. Bahkan kalau tidak bisa menyertai, biasanya sahabat Umar ini mengirim seorang, ya, untuk datang ke majelisnya, nanti sampai rumah disampaikan kepada Umar apa tadi di majelisnya Nabi. Kalau sekarang sudah enak, ya, banyak rekaman, banyak macam-macam, ya, nggak usah ngirim, nggak usah ngajak ngupah orang untuk datang ke pengajian kemudian nyatet untuk kita, enggak. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah hendaknya seorang ketika sudah berumur 63 tahun sudah mulai lebih serius dalam mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ya. Ini bukan berarti yang muda lebih merasa aman dan tidak serius, bukan. Tapi kalau sudah 63, ya, ini sudah umur yang dirasa sudah mendekati, maka hendaknya lebih serius. Ya, hendaknya lebih serius. Oleh karenanya di sini sahabat Muawiyah itu ketika berkhutbah ini cerita itu umur beliau sudah 63 tahun. Isyaratnya di sini beliau menyampaikan, ya, Nabi meninggal umur 63, Abu Bakar umur 63, Umar umur 63. Nah, saya sekarang sudah 63. Dalam artian saya ini sudah dekat. Ya, itu maksudnya sahabat Muawiyah radhiyallahu taala menyampaikan kepada masyarakat dan mengajarkan kepada masyarakat. Ya, mengajarkan kepada masyarakat. Ya, maka hendaknya ketika orang sudah memasuki umur 63 tahun, ya, atau memasuki umur 60-an ke atas, sudah mulai mempersiapkan dirinya menghadapi kematian dengan lebih serius. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya umur umatku, ya, ma baina sab'in wa sittin, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Di atas itu sudah bonus. Maka hendaknya ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menyiapkan kematian. Ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Qala haddatsana Husain bin Mahdi Al-Basri qala haddatsana Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mata, beliau meninggal, wa huwa ibnu thalathin wa sittina sanatan, dan beliau umurnya 63 tahun.
Jadi ada tiga sahabat yang meriwayatkan Nabi meninggal umur 63. Yang pertama tadi Ibnu Abbas, yang kedua sahabat Muawiyah, yang ketiga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Beliau menyampaikan di sini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dan umur beliau 63 tahun. Ini semakin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal umur 63 tahun. Dan itu riwayat yang paling banyak, ya. Akan tetapi nanti setelah ini hadis berikutnya, hadis yang keempat, ada riwayat yang lainnya. Hadis yang keempat, qala hadatsana Ahmad bin Mani' wa Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi, qala hadatsana Ismail bin Ulyah an Khalid al-Hadza, qala anba'ana Ammar maula Bani Hashim, qala sami'tu Ibnu Abbas. Aku pernah mendengar sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau mengatakan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat wa huwa ibnu khamsin wa sittin, dan umur beliau ketika itu adalah 65 tahun. Jadi sahabat Ibnu Abbas ada dua riwayat dari beliau. Riwayat yang pertama tadi yaitu 63, di riwayat yang lain sahabat Ibnu Abbas mengatakan 65 tahun. Ya, 65 tahun. Jadi selisih 2 tahun. Ya, selisih 2 tahun. Baik. Nah, bagaimana para ulama mendudukkan, dan juga hadis berikutnya ya kita baca dulu ya. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-6 ya berarti hadis yang kelima ya. Hadis yang kelima, qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Abban qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah an Al-Hasan an Daghfal ibn Hanzalah. Nah, sekarang riwayat dari Daghfal ibn Hanzalah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qubidha, beliau diwafatkan wa huwa ibnu khamsin wa sittin, beliau umur 65 tahun. Jadi ada dua riwayat dari sahabat Daghfal bin Hanzalah dan sahabat Ibnu Abbas yang menyampaikan umurnya 25 tahun. Akan tetapi untuk riwayat yang kedua ya dari Daghfal tadi, qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, wa Daghfal la na'rifu lahu sama'an minan nabi wa kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Daghfal ini kami tidak pernah mengetahui bahwasanya beliau punya riwayat dari Nabi, riwayat hadis. Akan tetapi beliau ini hidup sezaman dengan Nabi, sahabat, tapi tidak diketahui riwayat dari beliau. Ala kulli hal, ini beberapa riwayat tentang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 63 sampai 65. Para ulama ada dua kubu dalam mendudukan, atau dua pandangan dalam mendudukan berapa umurnya Nabi wafat ini. Pandangan yang pertama yaitu mentarjih atau menguatkan hadis-hadis yang berumur 63 tahun tadi. Ya. Jadi yang riwayat 65 tahun tidak dianggap. Dan yang 65 tahun tidak dianggap. Kemudian itu cara yang pertama. Pandangan yang kedua dari para ulama mendudukkan keduanya bagaimana supaya tidak ada riwayat yang terbuang. Maka para ulama diantaranya di sini Imam Al-Bajuri dalam kitab beliau syarahnya Syama'il Nabi, beliau mendudukkan bahwasanya 65 tahun ini ya, 65 tahun ini dihitung plus tahun lahirnya Nabi dan tahun wafatnya Nabi. Jadi kalau 63 tahun itu tanpa dihitung tahun lahirnya dan tahun wafatnya. Ya, jadi misalkan ini tahun 2022 wafat, 63 tahun itu tahun 2021. Ya, dan dua-duanya enggak dihitung. Kemudian kalau yang 65 tahun tadi dengan menghitung tahun lahirnya dan tahun wafatnya. Nih, ada yang mendudukkan seperti itu. Ala kulli hal, bahwasanya yang banyak dari pendapat ulama dan masyhur adalah 63 tahun. Dan kemudian hadis yang berikutnya. Qala hadatsana Ishaq ibn Musa Al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abdurrahman an Anas ibn Malik. Jadi Malik bin Anas bin Malik.
Anas ini Imam Malik. Imam Malik pendiri mazhab Malikiyah. Kalau Anas bin Malik sahabat ya. Dan ini bukan satu ini ya, bukan satu keluarga. Anahu sami'ahu yaqul, bahwasanya Rabi'ah bin Abdurrahman mendengar sahabat Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil. Tidaklah beliau ini orang yang tinggi al-ba'in yang sangat. Jadi ukuran postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang tinggi dan sangat tinggi, dan ini kita bahas di awal kita ngaji kitab Syama'il ini ya. Wala bil qasir, dan tidak pula orang yang sangat pendek. Jadi Nabi ini postur tinggi badannya sedang untuk ukuran orang Arab di zaman itu. Wala bil abyadil amhab, dan kulit Nabi, kulit beliau tidaklah putih yang sangat-sangat putih. Kalau ada orang yang putih, saking sangat putihnya itu sampai kadang kecoklat-coklatan kayak bintik-bintik apa gitu ya. Ini putihnya Nabi itu bukan putih yang ini, putihnya bagus gitu. Jadi bukan putih yang sangat-sangat putih. Wala bil adam, dan juga tidak terlalu coklat. Wala bil ja'dil qatat, dan rambut beliau tidaklah keriting. Wala bisabt, dan tidak pula lurus yang sangat-sangat lurus seperti rebonding, bukan. Tapi rambut beliau agak bergelombang. Kita bahas panjang lebar, sudah kita bahas di awal dulu. Ba'atsallahu ta'ala ala ra'si 40 sanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi ketika umur beliau 40 tahun. Fa'aqama di Makkah 10 sinin. Kemudian beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Nah, ini ada riwayat yang lain menyampaikan 10 tahun. Tapi riwayat yang masyhur adalah 13 tahun. Wabil Madinati 10 sinin, dan ketika di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tinggal selama 10 tahun. Berarti kalau 40 dari Nabi, 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, totalnya berapa? 60. Nah, ini riwayat yang lain. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanatan. Oleh karenanya sahabat Rasul mengatakan, dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi ketika umur 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan ketika beliau wafat, ya, tidak terlihat dari rambut kepala beliau ataupun jenggot beliau melebihi 20 helai rambut yang putih. Ya, jadi sedikit yang putih dari rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abdurrahman an Anas bin Malik nahwahu. Ada jalur yang lain ya, sanad yang lain. Baik, maka di ini pendapat yang ketiga. Qaul yang ketiga, riwayat yang ketiga tentang umurnya Nabi ketika wafat adalah 60 tahun, dan ini adalah riwayat dari sahabat Anas. Ya. Nah, maka bagaimana menunjukkan ini dengan 63 tahun? Maka di sini para ulama menyampaikan ya, tetap yang masyhur adalah 63 tahun. Nah, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya umurnya 60 tahun ketika Nabi wafat? Ini dilihat dari sisi penggenapan. Ya, dari sisi apa? Penggenapan. Ya. Jadi kalau ada angka-angka yang kasar, ada angka-angka yang apa namanya genap puluhan, itu sudah digenapkan ke puluhan yang terdekat. Digenapkan ke puluhan yang terdekat. Misalkan 63, puluhan yang terdekat ya 60, dan digenapkan 60. 13 tahun, 13. Maka digenapkan ke puluhan yang terdekat, 10 tahun. Dan ini yang masyhur dalam bahasa Arab atau dalam tradisi Arab. Mereka terkadang menggenapkan seperti itu. Ya, jadi menggenapkan angka-angka yang tidak genap puluhan, digenapkan ke puluhan yang terdekat. Genapkan ke puluhan yang terdekat. Nah, demikian itu adalah tentang umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masyhur adalah 63 tahun. Ada riwayat 65 tahun, ada riwayat 60 tahun. Wallahu ta'ala. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah wafatnya Nabi
Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala, tidak ada satu hari yang lebih gelap di kehidupan beliau dan juga kehidupan para sahabat melebihi hari ketika wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi hari yang paling gelap, hari yang paling sedih, ya, di kehidupan para sahabat itu tidak ada yang melebihi ketika Nabi SAW wafat. Ya. Tidak ada yang melebihi ketika Nabi SAW. Nanti ada hadis yang menyampaikan hal tersebut, ungkapan sahabat Anas radhiyallahu taala. Maka wafatnya Nabi SAW itu adalah di satu sisi dia merupakan tanda akhir zaman. Karena setelah Nabi SAW sudah tidak ada Nabi lagi. Maka Nabi terakhir adalah Rasulullah SAW. Maka setelah Nabi wafat sudah tinggal menunggu as-sa'ah, hari kiamat. Kemudian, ya, efek yang kedua ketika Nabi SAW wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Dan ketika tidak ada lagi wahyu yang turun, disitulah mulai berjalan takdir Allah Subhanahu wa taala tentang perpecahan umat ini. Makanya pepatah mengatakan, ya, idza aradallahu syai'an hayya asbab. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah menginginkan satu hal, Allah akan buat penyebab-penyebabnya. Allah akan buat penyebab-penyebabnya. Rasulullah SAW ketika masih hidup, Rasulullah SAW menyampaikan, ya, sataftariqu, ya, ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umat ini itu ketika Nabi wafat, umat ini nanti akan pecah menjadi 63 golongan. Itu Nabi masih wafat dan tidak ada umat yang terpecah. Tapi Nabi sudah menyampaikan ini takdir Allah, sudah nggak akan bisa berubah. Baik, harus ada sebab. Mana sebabnya? Ternyata sebabnya adalah ketika Nabi SAW wafat, wahyu terputus. Di situ mulai muncul perpecahan. Dan itu sudah takdir Allah, takdir kauni. Takdir kauni, takdir kehidupan ini. Tidak bisa berubah. Perpecahan yang pertama yang terjadi setelah Nabi wafat terjadi langsung. Apa itu? Yaitu tidak terimanya sahabat Umar bahwasanya Nabi wafat. Umar jadi bingung, ini Nabi wafat benar atau cuma tidur saja? Umar mengatakan, siapa yang ngomong Nabi wafat, saya penggal lehernya sekarang. Umar bingung, ini berarti sudah diam saja, nggak ada yang berani ngomong ini kan? Kalau ada sahabat Umar, nggak ada yang berani bantah, kecuali yang di atasnya siapa? Abu Bakar. Baru kalau Abu Bakar yang menginginkan, ya, sahabat Umar berdiri di hadapan manusia berkhutbah menyampaikan Nabi SAW tidak meninggal. Ya, siapa yang mengatakan? Ketika sahabat Abu Bakar Siddiq datang, Umar suruh turunkan Umar. Sahabat Abu Bakar naik. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya dia sudah meninggal. Dan siapa yang menyembah Rabbnya Muhammad, fa innahu hayyun la yamut. Maka sahabat Abu Bakar ketika itu menyelesaikan perselisihan. Setelah itu terjadi lagi perselisihan. Apa perselisihannya? Masalah kekhilafahan. Siapa yang memimpin umat ini? Terjadi perselisihan di Saqifah Bani Sa'idah. Di pendoponya salah satu kabilah kabilah orang-orang Muhajirin. Di situ ada sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, dan beberapa orang Ansor. Orang Ansor mengatakan, kita adalah kaum yang Nabi berangkat menuju kita yang menolong ketika Nabi tidak ada yang menolong. Maka kita lebih berat terhadap umat ini. Orang-orang Muhajirin, orang Mekah, sahabat Umar, Abu Bakar, ya mengatakan tidak. Ya, Nabi itu adalah saudara kami, kelahirannya adalah kelahiran kami, negerinya negeri kami, nasabnya nasab kami. Maka siapa yang memimpin umat ini, yaitu dari kami. Maka di situ nanti ada cerita lebih lanjut yang disebutkan di hadis. Kita akan baca
hadis-hadis yang menceritakan tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis yang pertama, qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala babun ma jaa fi wafati Rasulillah, bab tentang meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan hadis yang pertama, haddatsana Abu Ammar bin Husain ibn Hurayth wa Qutaibah ibn Sa'id wa ghairu wahid. Qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah 'an Az-Zuhri 'an Anas ibn Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala akhiru nadratin nadartuha ila Rasulillah. Pandangan yang aku melihat terakhir kepada Rasulullah SAW adalah kasfus sitarati yaumal itsnain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka gorden rumahnya di hari Senin. Ya, Nabi wafatnya di hari Senin, tapi sakitnya sudah beberapa hari sebelum itu. Makanya beberapa hari sebelum itu diimami oleh sahabat Abu Bakar, karena Nabi sudah tidak kuat lagi jalan ke masjid. Fanadhartu ila wajhihi, maka ketika Nabi membuka tirai rumahnya, maka saya melihat pada wajahnya Nabi ka'annahu waraqatu mushaf, seolah-olah wajah Nabi itu lembaran mushaf. Dalam artian ya menyenangkan orang yang memandangnya, karena seorang muslim ketika melihat Al-Quran merasa senang, merasa sejuk, merasa tenang. Wan nasu khalfu Abu Bakrin, dan manusia ketika itu berada di belakangnya sahabat Abu Bakar menjadi makmum. Fa asyara ilan nasi, maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada jamaah, anif butuh untuk diam di tempatnya. Karena ketika melihat sudah mulai ramai, para sahabat sudah saking senangnya, karena beberapa hari Nabi sudah tidak keluar rumah lagi. Ketika melihat Nabi ya senang. Wa Abu Bakrin ya ummuhum, dan Abu Bakar ketika itu mengimami mereka. Wa ulqiyas sajaf, dan kemudian wa ulqiyas sijf. Dan setelah Nabi melihat, kemudian ditutup lagi tirainya. Wa tufiya Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat min akhir dzalikal yaum, di akhir hari itu, yaitu hari Senin, ya, tapi agak siang, ya, hari Senin tapi agak siang. Maka di sini ada kisah cerita tentang bagaimana kesaksian sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu ketika terakhir kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tirainya pada hari Senin itu, pada waktu sholat. Dalam kata lain ini sholat subuh, sholat subuh. Ya. Maka para sahabat sangat senang. Ya, para sahabat sangat senang ketika mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terlihat sehat. Ya, sudah terlihat sehat. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum itu sudah mulai merasa sakit. Ya, merasa sakit, ya. Kepala beliau pusing dan seterusnya, badan beliau berat. Kemudian Rasulullah SAW dalam masa sakitnya itu, ya kan, beliau tetap harus bergiliran di rumah istri-istrinya. Maka setiap pindah ke rumah istrinya, Nabi SAW selalu bertanya, ya, fi aina ana ghadan, besok saya jatahnya ke rumahnya siapa? Rumahnya istri jenengan yang ini Rasulullah. Nah, ya sudah. Beliau lagi pindah, tanya lagi Nabi, besok ke rumahnya siapa? Ke rumahnya istrinya. Begitu terus sampai para istri Nabi ini mengetahui, karena ya namanya istri sudah paham ya tabiat suaminya. Nabi ini kepingin di rumahnya Aisyah, tanya-tanya terus. Sudah akhirnya sepakat istri-istrinya, Nabi sudah taruh ke rumahnya Aisyah saja, sudah ridho semua. Dan di sini ada pelajaran, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit dan ini sakaratul maut, beliau tidak pernah melakukan kezaliman. Ya. Dan kezaliman dalam poligami itu adalah kezaliman dalam membagi hari. Rasulullah hanya bertanya, besok jatahnya siapa? Besok. Begitu saja. Beliau enggak maksa istrinya, tolong saya ditaruh rumahnya Aisyah, enggak. Tapi Rasulullah SAW, ya, subhanallah, sebegitunya, ya, adilnya beliau SAW, beliau tidak menzalimi. Ya. Tapi istrinya sadar bahwa Nabi memang ingin ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Akhirnya dibawa ke rumahnya Sayyidah Aisyah dan dirawat di sana. Dirawat di sana sampai beberapa hari, sampai hari Senin ini. Sampai hari Senin subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas salat subuh melihat ngangguk
para sahabat ya, yang sedang sholat diimami Abu Bakar. Dan sebelum itu ketika Nabi sudah nggak kuat ngimami, maka Nabi memerintahkan istri-istrinya, ya, murna Abu Bakrin liyaumma bin nas. Perintah Abu Bakar untuk ngimami, gantiin saya. Ya, diperintah seperti itu. Kemudian Sayyidah Aisyah protes, Kanjeng Nabi, bapak niku tiangnya gampang sedih gitu ya. Orangnya itu haru gitu, orangnya mudah sedih. Baca Quran itu nangis dikit-dikit. Nanti saya khawatir jamaah itu malah nggak nyaman. Jamaah apa? Nggak nyaman. Maka Rasulullah SAW marah. Ya, Rasulullah SAW marah. Ya. Dan dalam riwayat ini disebutkan, dalam riwayat lain disebutkan, suatu ketika dalam satu sholat, ya, tidak ada Abu Bakar, yang imami sahabat Umar, karena disuruh sahabat yang lain. Sudah kamu saja. Akhirnya, yes sudah saya diimami itu. Ketika Nabi mendengar suara imamnya, loh kok bukan Abu Bakar? Nabi melihat, bertanya, siapa yang imami? Umar. Maka Rasulullah SAW merubah raut wajahnya dan beliau mengatakan, ya, Allah dan Rasulnya tidak ridho. Allah dan Rasulnya tidak ridho. Begitu terus sampai terdengar di telinga Umar. Ya, sebenarnya Umar itu menolak. Jadi sahabat itu ngejauh-jauhkan Umar, sahabat Umar menolak. Jangan saya. Jadi nggak pantas ada Abu Bakar nanti. Paling para sahabat sudah kamu saja, kesuwen ini Abu Bakar. Ya, akhirnya ya sudah dipaksa jamaah. Akhirnya setelah sahabat Umar mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar mengatakan, ya kan, sekarang Nabi marah. Gitu. Kan saya tadi bukan ngomong, jangan saya. Gitu. Ya, dan seperti itu. Ya, akhirnya sampai sholat subuh ini. Ya, dan di hadis yang barusan kita baca. Baik. Kita baca hadis yang kedua berikutnya. Qala haddatsana Humaid ibn Mas'ad al-Basri qala haddatsana Sulaim ibn Akhdar an bin Aun an Ibrahim an Aswad an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan, kuntu musnadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Saya menjadi sandarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di arah dada saya. Jadi Nabi ketika mau wafat itu sedang bersandar di tubuhnya Sayyidah Aisyah. Au qalat ila hijri, atau di pangkuan saya. Ada beberapa riwayat. Fada'a bi qastin liyabula fihi. Kemudian Nabi meminta untuk didatangkan sebuah wadah untuk Nabi kencing di wadah tersebut. Ya. Karena zaman itu masih belum ada kamar mandi seperti kita gitu ya. Kencing juga agak jauh. Ya, maka ya Nabi sudah tidak kuat lagi berjalan, maka dimintakan wadah untuk kencing di situ. Tsumma bala, kemudian Nabi kencing di wadah tersebut. Famata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dalam hadis yang berikutnya disebutkan qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an Ibn al-Had an Musa bin Sarjis an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa 'indahu qadhun fihi ma. Dan ketika itu beliau sudah mendekati ajalnya dan di sisi beliau ada wadah terisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Dan beliau memasukkan tangannya ke dalam air, tsumma yamsahu wajahu, kemudian beliau membasuh wajahnya bil ma'i, dengan air tersebut. Tsumma yaqul, kemudian Nabi menyampaikan, Allahumma a'inni 'ala munkaratil maut aw qala sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah kekuatan, bantulah diriku di atas menghadapi sakaratul maut ini. Maka kisah wafatnya Nabi ketika roh beliau diambil oleh malakul maut, ini yang paling dekat dan yang menyaksikan secara langsung adalah Sayyidah Aisyah. Karena Nabi itu ketika wafat berada di pangkuan atau sandaran Sayyidah Aisyah. Maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, diceritakan sebagaimana Sayyidah Aisyah, beliau sempat meminta wadah untuk kencing di situ. Karena sudah tidak bisa lagi kencing berjalan menuju tempat kencing. Kemudian sebelum Nabi wafat itu sudah sadar kemudian pingsan, sadar kemudian pingsan, seperti itu terus. Ya. Kemudian Nabi minta air, kemudian beliau usap wajahnya,
ya, supaya untuk menambah segar gitu ya. Ya, menambah segar supaya tidak semakin semakin mengambang dan lelah dan sakit seperti itu. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kain. Beliau tutupi wajahnya, kemudian beliau angkat. Beliau tutupi wajahnya, kemudian beliau angkat gitu. Begitu seterusnya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika sakaratul maut, beliau menyampaikan Allahumma inni ala munkaratil maut. Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk menghadapi sakaratul maut. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan untuk menghadapi sakaratul maut. Yang tidak ada orang manusia yang hatinya lebih beriman daripada Nabi. Meskipun begitu, sakaratul mautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berat. Oleh karenanya hadis yang berikutnya ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Hadis yang berikutnya qala hadatsana Hasan bin Sabbah al-Bazzar qala hadatsana Mubashshir ibn Ismail an Abdurrahman bin Ala an Nabihi an Ibnu Umar an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala qalat, beliau mengatakan la aghbitu ahadan bihauni mautin. Saya tidak iri lagi terhadap seorang pun yang dikatakan atau terlihat kematiannya itu mudah. Kapan Sayyidah Aisyah tidak merasa iri? Ba'dalladzi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah. Setelah saya sudah melihat bagaimana Rasulullah SAW wafat. Ya. Jadi kalau ada orang yang sakaratul maut dan terlihat, Masya Allah matinya dengan tenang, meninggalnya dengan kondisi bagus gitu ya, tenang dan tidak terlihat kesakitan. Tapi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak ini lagi. Ya, saya tidak ini lagi. Karena sakaratul maut itu pasti sakit. Setelah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keimanan beliau adalah puncak keimanan. Dan beliau mengatakan Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku untuk menghadapi sakaratul maut. Makanya Sayyidah Aisyah memahami, mempelajari dari hal tersebut, harus siap untuk menghadapi kematian yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, enggak bisa seorang itu minta ya untuk ditunda atau minta dipercepat. Ya. Maksudnya kematian itu akan mendatangi kita, tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita bisa menghindar dari takdir kita yang berupa kematian itu. Ya, dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih pasti untuk kita melebihi kepastian terhadap kematian. Ya. Semua hal belum ada yang pasti. Yang pasti cuma satu, yaitu kematian kita, itu pasti. Ya. Besok kita punya rencana, belum pasti. Kita sudah punya keinginan, cita-cita macam-macam, ya. Maka belum pasti semuanya. Yang pasti hanya kematian. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya, akhirul dzikri hadibil ladzat. Banyaknya kalian mengingat hal yang mendatangkan atau menghancurkan segala macam kenikmatan, menghancurkan segala macam kenikmatan. Ya, makanya ini salah satu cara yang paling ampuh untuk meningkatkan keimanan kepada Allah adalah dengan mengingat kematian. Ya. Karena rasa melupakan Allah, unsur terbesarnya berasal dari kelalaian kita terhadap dunia ini atau tertipunya kita terhadap dunia ini. Karena sudah merasa nyaman, tenang, merasa dunia ini sudah nyaman, enak. Maka itu yang banyak melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah melihat kematian, ya, maka bisa saja ya, kita akan bergetar gitu ya, akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di pangkuan Sayyidah Aisyah akhirnya disampaikan pada para sahabat yang lain. Ramai, rumahnya Nabi ramai. Rumahnya Nabi ramai. Di antara yang hadir adalah sahabat Umar, sahabat Abu Bakar ada. Sahabat Umar datang dan melihat dan tidak percaya Nabi itu masih hidup.
dan seterusnya. Akhirnya Abu Bakar dipanggil, kemudian sahabat Abu Bakar menyampaikan pada manusia, ya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Rabb Muhammadin fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Saya menyembah Tuhannya, Rabbnya Muhammad, maka sungguh Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian akhirnya ya sudah diuruslah jenazahnya, kemudian ditanya, kalau begitu Nabi ini dikubur di mana? Kemudian Nabi ini dikubur di mana? Maka di sini hadis ini menjadi jawaban. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala, qala hadatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Bakar wa huwa ibnu Mulaiki, an ibni Abi Mulaikah an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau beliau mengatakan lamma qubida Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan oleh Allah, ikhtalafu fi dafnihi, maka sudah mulai berselisih dalam masalah penguburannya. Karena bingung ini ya, bingung. Ya, ini gimana, ini kan yang dirawatkan Nabi gitu ya, bukan orang biasa. Faqala Abu Bakar, maka sahabat Abu Bakar mengatakan, sami'tu min Rasulillah, aku sudah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an min ma nasitu. Aku sudah mendengar dari Nabi dan saya tidak pernah lupa. Qala, Nabi pernah mengatakan, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi kecuali diwafatkan di tempat yang nabi tersebut ingin untuk dikubur di situ. Idfanuhu fi mawdi'i firashihi, maka sekarang kubur di tempat ranjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat. Maka akhirnya kuburannya Nabi berada di dalam rumahnya Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi yang di Masjid Nabawi yang sekarang itu adalah rumahnya Sayyidah Aisyah. Ya. Dan dekat dengan mihrab. Ya. Baik. Idfanuhu fi mawdi'i firashihi. Kuburkanlah di tempat ranjangnya. Maka akhirnya setelah itu para sahabat pun menguburkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat atau di ranjangnya. Ya. Dan ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala datang ketika dipanggil gara-gara Umar ramai itu, maka sahabat Abu Bakar tidak langsung menuju Umar, tidak, tapi ngecek dulu. Akhirnya sahabat Abu Bakar masuk ke dalam rumahnya Sayyidah Aisyah dan ngecek jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar ketika ngecek jenazahnya Nabi? Maka di sini hadis yang berikutnya menceritakan apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar ketika mengecek jenazahnya Nabi. Di sini disebutkan qala hadatsana Muhammad bin Bashar, hadis berikutnya, wa Abbas al-Anbari wa Sawar bin Abdullah wa ghairu wahidin qalu hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan ats-Tsauri an Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum anna Abu Bakr, dari sahabat Sayyidah Aisyah dan juga Ibn Abbas, bahwasanya sahabat Abu Bakar qabbalan Nabi, mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mata, setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat. Ini kita baca hadis berikutnya karena masih ada hubungannya. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana marhum Ibn Abdul Aziz al-Attar an Abi Amran al-Jawni an Yazid ibn Barnus, ya, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakar dakhala 'ala Nabi, bahwasanya sahabat Abu Bakar masuk menemui jenazahnya Nabi ba'da wafati, setelah wafatnya beliau. Fa wada'a famahu baina 'ainaihi, kemudian sahabat Abu Bakar meletakkan bibirnya di antara mata beliau, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di keningnya sini. Wa wada'a yadahu 'ala sa'idaihi, dan sahabat Abu Bakar meletakkan tangannya memegang lengan atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa nabiyya wa safiyah wa khalilah, dan Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi, wahai yang terpilih, wahai kekasihnya, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sahabat Abu Bakar masuk dari dua hadis ini, maka dibukalah penutup kain yang menutupi jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencium keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mencium dan setelah selesai, beliau melihat jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wahai Nabi, wahai orang yang dipilih, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala,
memuji Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Tibta hayyan wa maitan." Rasulullah, engkau itu begitu indah ketika engkau hidup dan ketika engkau wafat. Jadi beliau memuji Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW wafat. Ya. Nah, maka di sini ada beberapa faedah. Di antaranya boleh mencium jenazah yang notabene jenazah itu orang yang dekat dengan kita, punya hubungan dengan kita, ya, mencium keningnya, ya, sebagai bentuk penghormatan dan seterusnya. Boleh juga memuji, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut dengan syarat tanpa ada sisi ratapan, ya, seperti dengan tangisan atau dengan teriakan atau suara yang keras. Cukup dirinya sendiri mengucapkan hal tersebut atau dikatakan dengan pada orang yang sebelahnya, tapi tidak sampai diumumkan dan lain sebagainya. Ketika tasyik, ketika mengirim bahwasanya sepanjang perjalanan ini adalah orang yang enggak pakai speaker, enggak pakai. Cukup bersama orang di sampingnya, orang yang dekatnya, di depan jenazah, maka boleh. Ya, tapi kalau sampai ramai-ramai, ya, maka ini tidak diperbolehkan, karena itu adalah ya, salah satu sisi dari ratapan, maka ini tidak boleh. Kemudian hadis yang berikutnya, nah ini yang kita sebutkan tadi, kesaksian sahabat Anas. Bagaimana kondisi sahabat ketika Nabi diketahui setelah diumumkan oleh Abu Bakar Nabi meninggal? Nabi sudah meninggal. Qala hadatsana Bashar ibn Hilal, hadis berikutnya. As-Sawad Al-Basri qala hadatsana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala qala beliau mengatakan, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Madinah, baru datang di Madinah, adha'a minha kullu syai', maka masuknya Nabi ke kota Madinah itu membuat seluruh tempat bercahaya dengan cahaya hidayah, cahaya kedamaian, cahaya ketenangan, sakinah dan seterusnya. Ya, sakinah thayyibah gitu. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi, dan ketika hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di dalamnya, adlama minha kullu syai', maka membuat gelap hari tersebut seluruh hal yang ada di Madinah. Sampai di sini sahabat Anas mengatakan, wa ma nafadna aydina minat turab, dan kami itu sampai tidak membersihkan tanah yang ada di tangan kami. Wa inna lafi dafnihi hatta ankarna qulubana, dan ketika itu kita berada di pengkuburan Nabi. Jadi para sahabat itu setelah ngeduk gitu ya, kemudian bantu untuk membuat yang lahat, tangannya berlepotan tanah, itu sambil sedikit bengong gitu, sambil sedikit bengong, agak ngelamun gitu ya, agak kurang percaya dengan hal yang terjadi. Sampai dikabarkan setelah tangannya kotor sudah diam saja berdiri, sudah nggak kuat sampai membersihkan tangannya. Hatta ankarna qulubana, hingga kami berusaha untuk mengingkari apa yang ada di dalam hati kami. Berusaha untuk mengingkari apa yang dalam hati kami. Hati mereka merasa tidak terima dengan wafatnya Nabi Musa. Tapi kalau begitu terus, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, afa immata, ya, au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi itu mati, wafat, atau Nabi itu terbunuh di medan jihad, apakah kalian akan kembali menjadi murtad? Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Ya. Maka sahabat Anas radhiyallahu anhu sampai mengatakan, kami tidak bisa berbuat apa seperti orang yang sedih bercampur bingung itu kan, ya, membuat orang itu menjadi gundah seperti itu. Seperti Nabi, kisah beliau ketika datang ke Taif kemudian diusir dari Batu, beliau jalan itu sampai nggak terasa kalau ternyata kakinya berdarah-darah. Baru setelah berjalan beberapa mil, baru tanya kepada anak angkat beliau, ya, anak angkat beliau yang bekas budaknya itu Zaid bin Harithah. Tanya, kita sudah sampai mana? Gitu. Dan saking gundahnya beliau jalan, dakwah beliau di
tolak, dilempari karena anak kecil. Beliau hanya berjalan, dilempari kena kakinya berdarah, nggak terasa. Sampai bertanya kepada Sayyidina Ali, kita sampai di mana ini? Ya. Dan itu kalau orang ketika merasakan kesedihan yang mendalam, ya, dan itu yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah Isa ya? Oke, mungkin adzan terlebih dahulu, terus kita baca satu atau dua hadis lagi ya. Sedotan ini mana? Gak ada sedotan. Sedotan akuamu nggak ada. Sedotan nggak ada. Akuamu mana? Habis tak? Wis. Bukan karpet jika dingin. Bukan karpet kuno jika dingin. Baik, kita lanjutkan membaca kurang lebih sekitar 2 hadis ya. Hadis yang 2 ini membahas tentang hari kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hadis ya, 3 hadis ini. Beliau mengatakan qala hadatsana Muhammad bin Hatim qala hadatsana Amir bin Shalih an Hisham bin Urwah an Abihi an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnain, pada hari Senin. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Kemudian hadis yang berikutnya qala hadatsana Muhammad bin Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Muhammad an Abihi qala qubida Rasulullah, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnain, pada hari Senin, famakatha dzalikal yaum, maka dibiarkan di siang harinya, wa lailatul Tsulatsa, dan pada hari Selasa dan malam Selasanya, wa dufina minal lail, dan dikubur di waktu malam. Ya. Jadi siang hari ya, di siang hari Seninnya, di siang hari itu wafatnya agak pagi gitu ya, tapi sudah menjelang siang. Kemudian karena ada heboh-heboh itu, heboh sahabat Umar itu, akhirnya jenazahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru dikebumikan di malam harinya, yaitu malam Selasa. Malam Selasa, yaitu Senin malam. Senin malam itu malam Selasa. Qala Sufyan, berkata Sufyan, wa qala ghairuhu, dan mengatakan selainnya, yusma'u sautul masahi min akhiril lail, terdengar suara sekop untuk menggali tanah, untuk mengebumikan Nabi, min akhiril lail, di malam yang sudah sangat-sangat larut. Itu baru dikebumikan, ditaruh di liang lahat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Syarif bin Abdullah ibn Abi Namr an Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf qala tufiya Rasulullah, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnain, pada hari Senin, wa dufina yaumul Tsulatsa, dan dimakamkan di hari Selasa. Ini riwayat yang lainnya. Baik. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika setelah salat subuh, beliau melihat kepada para sahabatnya, kemudian
di hari Seninnya, hari Senin subuh. Kemudian melihat para sahabat sudah diimami oleh Abu Bakar, beliau merasa lega. Kemudian beliau kembali masuk ke dalam kamarnya. Kemudian agak siang, sekitar waktu duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan menjadi heboh, ramai, menjadi heboh, ramai. Kemudian akhirnya semua perselisihan diselesaikan oleh sahabat Abu Bakar. Bahkan untuk pengurusan jenazah atau perawatan jenazah yang memimpin sahabat Abu Bakar. Meskipun beliau tidak ikut langsung dalam artian yang memandikan, yang mengkafani bukan beliau. Tapi beliau yang memberikan arahan. Dalam artian memberikan arahan, Nabi dikubur di tempat ini, dan seterusnya. Kemudian Nabi disolati. Nanti sebenarnya nanti ada setelah ini ada hadis yang panjang yang tidak mungkin kita baca. Itu cukup lengkap ceritanya. Jadi sahabat Abu Bakar ditanya, ini Nabi meninggal, bagaimana ini? Apakah disolati? Ditanya, kan ini Nabi, masa disolati? Nabi yang biasanya imami sholat sekarang disolati, gitu. Agak ragu merasa. Sahabat Abu Bakar, disolati. Pokoknya sahabat Abu Bakar yang memimpin. Mudinnya kalau sekarang mudinnya disolati. Ditanya, bahkan Nabi juga dikafani, dikafani. Dimandikan, dimandikan. Dikuburkan di mana? Dikuburkan di sini. Kemudian sahabat Abu Bakar memerintahkan keluarga-keluarganya Nabi yang laki-laki untuk memandikan jenazah Nabi SAW. Jadi seperti itu, meninggal di waktu sekitar duha, kemudian terjadi ramai, Akhirnya setelah selesai, kemudian baru para sahabat sholat bergantian, sholat bergantian. Dan baru selesai disolati itu malam yang sudah sangat larut, dalam riwayat lain sudah besok harinya. Dalam riwayat yang lain sudah besok harinya, hari Selasanya. Baru setelah itu dikuburkan. Baru setelah itu dikuburkan. Yaitu di malam Selasa, dalam riwayat yang lain disebutkan hari Selasanya, Selasa siang. Hari Selasa pagi atau Selasa siang. Baik, itu beberapa hadis yang bisa kita baca dari bab wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya ada hadis yang panjang menceritakan cukup lengkap kisah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Itu sholat ini diambil.